Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Aziz dengan NPM 25412041 dengan program studi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi puasa. Menurut agama Islam, puasa disebut dengan shaum yang berasal dari bahasa Arab. Shaum atau puasa merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika bulan Ramadan telah tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama 1 bulan penuh, lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri atau sholat Id. Pelaksanaan puasa yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menahan diri dari makan dan minum, serta semua perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya fajar. Tenggelam dengan diawali dengan niat yang sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Puasa ditujukan untuk dapat membentuk serta menanamkan sikap-sikap teladan dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan yang dilakukan umat Islam di setiap bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Puasa wajib atau shaum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila seorang umat muslim tidak melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan dosa atau ganjaran. Berikut ini daftar puasa yang termasuk wajib. Yang pertama, ada puasa wajib Ramadan. Yang kedua, ada puasa yang disebabkan oleh bernazar. Dan yang ketiga, ada puasa denda atau kafarat. Yang keempat, ada puasa ganti atau qada. Syarat-syarat wajib dan sah puasa dalam agama Islam. Umat Islam atau umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa pastilah memiliki beberapa syarat. Syarat wajib menurut syariat Islam yang harus terpenuhi. Berikut ini syarat wajib ibadah puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah baligh atau sudah cukup umur. Yang ketiga, kondisi akalnya jelas sehat dan waras. Dan yang keempat, keadaan rohani dan jasmani yang sehat. Yang kelima, bukan termasuk musafir atau yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Yang keenam, ada dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Rukun-rukun puasa dalam agama Islam. Ibadah puasa dalam agama Islam memiliki beberapa rukun puasa yang diambil dari syariat Islam. Berikut ini rukun puasa dalam agama Islam. Yang pertama, Islam. Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah seseorang haruslah memeluk atau beragama Islam seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa menurut syariat Islam. Yang kedua, membaca niat. Dengan membaca niat serta doa puasa merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Umat muslim akan membaca niat sebelum mereka menjalani ibadah puasa, tepatnya setelah mereka melaksanakan sahur, atau juga dapat dilakukan sebelum fajar tiba atau sebelum subuh. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa pembacaan niat dan doa dapat dilakukan malam harinya sebelum tidur, seperti sesudah sholat isya. Yang ketiga, ada menahan serta mengontrol diri. Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu, baik hawa nafsu makanan, minuman, kegiatan seksual, dan hal lain yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dalam agama Islam. Ibadah puasa dalam agama Islam memberikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa menurut syariat puasa dalam agama Islam. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa dalam agama Islam. Yang pertama, ada makan, minum, atau memasukkan benda dengan sengaja ke dalam lubang atau rongga tubuh. Yang kedua, ada melakukan kegiatan seksual. Yang ketiga, menyengajakan muntah. Yang keempat, menyengajakan keluarnya air mani. Yang kelima, tiba-tiba haid atau nifas.
Yang keenam, kehilangan akal seperti gila atau tiba-tiba pingsan. Yang ketujuh, keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain atau murtad. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Apabila dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak akan batal puasanya. Seperti apabila tidak sengaja makan atau minum, kayak kita lupa gitu. Dan berikut adalah ayat yang menjelaskan terkait puasa Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Poin penting dalam ayat ini yakni perintah panggilan untuk menjalankan puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang percaya pada firman Allah, sehingga akan melaksanakannya dengan sepenuh hati sebagai kebutuhan jasmani dan rohani dalam bingkai ibadah. Perintah puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, namun juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Tujuan puasa adalah untuk menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang bertakwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa akan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya atau segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Nabi. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Salah satu peristiwa paling bersejarah di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau 1000 bulan. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Keistimewaan malam ini diabadikan dalam surat Al-Qadar. Pada 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Sebelum peristiwa itu, beliau sering mengasihkan diri untuk beribadah mengikuti tradisi kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kesunyian, malaikat Jibril datang dan memerintahkan beliau membaca. Nabi yang tidak bisa membaca lalu menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu diulang 3 kali hingga akhirnya Jibril membacakan wahyu pertama, yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Peristiwa ini menjadi awal kenabian Nabi Muhammad dan permulaan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, ada Perang Badar. Perang Badar adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Perang ini menjadi titik balik bagi kaum muslimin dalam menghadapi kaum Quraisy yang selama ini menentang dakwah Islam. Dalam peperangan ini, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan muslim yang hanya berjumlah 313 orang dan melawan sekitar 950 pasukan Quraisy. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit, kaum muslim tetap maju dan penuh keyakinan. Allah pun memberikan pertolongan dengan menurunkan para malaikat yang turut berperang di pihak kaum muslimin. Hasilnya, pasukan Quraisy mengalami kekalahan telak. Sebanyak 70 orang dari mereka tewas, termasuk pemimpin mereka yaitu Abu Jahal. Sementara 70 lainnya ditawan. Sementara itu, dari pihak muslim terdapat 14 orang gugur sebagai syuhada. Selesai perang, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para syuhada muslim dimakamkan dengan penuh penghormatan. Sementara jasad pasukan Quraisy yang terbunuh juga dikuburkan. Saat kembali ke Madinah, Nabi dan pasukan muslim disambut meriah oleh penduduk Madinah. Yang ketiga, pembebasan kota Mekah. Penaklukan Mekah dikenal dengan istilah Fatu Makkah. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena terjadi pada bulan Ramadan atau tanggal 10 tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah. Kemudian, menguasai kota Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Kaum muslimin juga menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah. Setelah itu, orang-orang Quraisy Makkah memeluk Islam secara berbondong-bondong. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat saya berikan mengenai pengertian puasa dalam agama Islam. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan oleh hampir seluruh agama yang tersebar di dunia. Pelaksanaan puasa di berbagai agama pun tidak berbeda jauh, yaitu sama-sama menahan lapar, haus, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.